Setelah kami membeli tanah untuk wihara, kami pada tahun 1983, kami jatuh bangkrut. Kami terjerat hutang. Tidak ada bangunan di atas tanah itu. Bahkan sebuah gubuk pun tidak ada. Pada minggu-minggu pertama, kami tidur di atas pintu-pintu tua yang kami beli murah dari pasar lowak. Kami mengganjal pintu-pintu itu dengan batu bata di setiap sudut untuk meninggikannya. Biksu kepala mendapatkan pintu yang paling bagus, pintu yang datar. Pintu saya bergelombang dengan lubang yang cukup besar di tengahnya, yang dulunya tempat gagang pintu. Saya senang karena gagang pintu itu telah dicopot, tetapi malah jadi ada yang lubang persis di tengah-tengah ranjang pintu saya. Saya melucu dengan mengatakan bahwa saya tak perlu bangkit dari ranjang jika ingin ke toilet. Kenyataannya, ada saja angin masuk melewati lubang itu. Saya jadi tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam-malam itu. Kami hanyalah biksu-biksu miskin yang memerlukan sebuah bangunan. Kami tak mampu membayar tukang, bahan-bahan bangunannya saja sudah cukup mahal. Jadi saya harus belajar cara bertukang, bagaimana mempersiapkan pondasi, menyemen dan memasang batu bata, mendirikan atap, memasang pipa-pipa, pokoknya semuanya. Saya adalah seorang fisikawan, teori, dan guru SMA sebelum jadi biksu. Tidak terbiasa bekerja kasar. Beberapa tahun lalu, saya menjadi cukup terampil bertukang. Bahkan saya menjuluki tim saya BBC, Buddies Building Company. Tetapi pada saat memulainya, ternyata bertukang itu sangatlah sulit. Kelihatannya gampang, membuat tembok dengan batu bata, tinggal tuangkan seonggok semen, sedikit ketok sana, sedikit ketok sini. Ketika saya memulai memasang batu bata, saya ketok satu sisi untuk meratakannya, tetapi sisi lain malah menjadi naik. Lalu saya ratakan sisi yang naik itu, batu batanya jadi melenceng. Setelah saya ratakan kembali, sisi pertama jadi terangkat. Coba saja sendiri. Sebagai seorang biksu, saya memiliki kesabaran dan waktu sebanyak yang saya perlukan. Saya pastikan setiap batu bata terpasang sempurna, tak peduli beberapa lama jadinya. Akhirnya saya menyelesaikan tembok batu bata saya yang pertama dengan berdiri di baliknya untuk mengagumi hasil karya saya. Saat itulah saya melihatnya. Oh tidak, saya telah keliru menyusun dua batu bata. Semua batu bata lain yang sudah lurus, tetapi dua batu bata tersebut tampak miring. Mereka terlihat jelek sekali. Mereka merusak keseluruhan tembok. Mereka meruntuhkannya. Saat itu, semennya sudah terlanjur terlalu keras untuk mencabut dua batu bata itu. Jadi saya bertanya kepada kepala wihara, apakah saya boleh membongkar tembok itu dan membangun kembali tembok yang baru, atau kalau perlu meledakkannya saja sekalian. Saya telah membuat kesalahan dan saya menjadi gundah gulana. Kepala wihara bilang tak perlu, biarkan saja temboknya seperti itu. Ketika saya membawa para tamu pertama kami berkunjung keliling wihara kami yang baru saja setengah jadi, saya selalu menghindarkan membawa mereka melewati tembok batu bata yang saya buat. Saya tak suka jika ada orang yang melihatnya. Lalu suatu hari, kira-kira 3-4 bulan setelah saya membangun tembok itu, saya berjalan dengan seorang pengunjung dan dia melihatnya. Itu tembok yang indah, dia berkomentar dengan santainya. Pak, saya menjawab dengan terkejut. Apakah kacamata Anda tertinggal di mobil? Apakah penglihatan Anda sedang terganggu? Tidakkah Anda melihat dua batu bata jelek yang merusak keseluruhan tembok itu? Apa yang ia ucapkan? Selanjutnya ia telah mengubah keseluruhan pandangan saya terhadap tembok itu, berkenaan dengan diri saya sendiri, dan banyak aspek lainnya dalam kehidupan. Dia berkata, ya, saya melihat dua batu bata jelek itu, namun saya juga melihat 998 batu bata yang bagus. Saya tertegun. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 bulan, saya mampu melihat batu bata lainnya selain dua batu bata jelek itu.
di atas, di bawah, di kiri dan di kanan. Dari dua batu bata jelek itu adalah batu-batu yang bagus, batu bata yang sempurna. Lebih dari itu, jumlah bata yang sepasang sempurna jauh lebih banyak daripada dua bata jelek. Selama ini mata saya hanya terpusat pada dua kesalahan yang telah saya perbuat. Saya terbutakan dari hal-hal lainnya. Itulah sebabnya saya tak tahan melihat tembok itu, atau tak rela membiarkan orang lain melihatnya juga. Itulah sebabnya saya ingin menghancurkannya sekarang. Saya dapat melihat batu bata yang bagus. Tembok itu jadi tampak tak terlalu buruk lagi. Tembok itu menjadi seperti yang dikatakan pengunjung itu, sebuah tembok yang indah. Tembok itu masih tetap berdiri sampai sekarang. Setelah 20 tahun, namun saya sudah lupa persisnya di mana dua bata jelek yang itu berada. Saya benar-benar tak dapat melihat kesalahan itu lagi. Beberapa orang yang memutuskan hubungan, bercerai, karena semua yang mereka lihat dari diri pasangan mereka adalah dua bata yang jelek. Berapa banyak di antara kita yang menjadi depresi atau bahkan ingin bunuh diri karena semua yang kita lihat dalam diri kita hanyalah dua bata jelek. Pada kenyataannya jauh lebih banyak batu bata yang bagus di atas, di bawah, di kiri dan di kanan dari yang jelek. Namun pada saat itu kita tak mampu melihatnya. Malahan setiap kita melihatnya, mata kita hanya terfokus pada kekeliruan yang kita perbuat. Semua yang kita lihat adalah kesalahan, dan kita mengira yang ada hanyalah kekeliruan semata. Karenanya kita ingin menghancurkannya, dan terkadang sayangnya kita benar-benar menghancurkannya. Sebuah tembok yang indah. Kita semua memiliki dua bata jelek, namun bata yang baik di dalam diri kita masing-masing jauh lebih banyak daripada bata-bata yang jelek. Begitu kita melihatnya, semua akan tampak terlalu buruk lagi. Bukan hanya kita yang bisa berdamai dengan diri sendiri, termasuk dengan kesalahan-kesalahan kita, namun kita juga menikmati hidup bersamaan dengan pasangan kita. Ini kabar buruk bagi pengacara urusan cerai, tetapi kabar baik bagi Anda. Saya telah beberapa kali menceritakan anekdot ini kepada pertemuan seorang tukang bangunan mendatangi dan memberitahu saya tentang rahasia profesinya. Kami para tukang bangunan selalu membuat kesalahan, katanya. Tetapi kami bilang ke pelanggan kami bahwa itu adalah ciri unik yang tidak ada duanya di rumah-rumah tetangga. Lalu kami menagih biaya tambahan ribuan dolar. Jadi ciri unik di rumah Anda bisa jadi awalnya adalah suatu kesalahan. Dengan cara yang sama, apa yang Anda kira sebagai kesalahan pada diri Anda, rekan Anda, atau hidup Anda pada umumnya dapat menjadi ciri unik yang memperkaya hidup Anda di dunia ini, tatkala Anda tak lagi berfokus padanya.